Google Doc yang ini. Kalian taruh di mana? Ini punyanya siapa? Drive-nya siapa yang ini? LED. Berarti saya masuk ke C2 ini. LED ini ya. Oke, ini ya. Oke, oke. Berarti masih satu di drive ini. Nah, kan di dalamnya ini kalian udah update ya, ini kan? Nah, oke, misalkan ini ya berarti yang udah update ini contohnya ya. Ini lokasinya ada di mana? Community Design Tech nomor 39 ini dia nge-link ke drive mana gitu maksudnya. Oh, gitu. Jadi gini Rosa, soalnya kan gini ya. Antar kriteria, LED kriteria itu memungkinkan sekali juga pakai dokumen yang sama seperti yang sudah kalian update di sini. Itu maksud saya adalah aturan-aturan atau dokumen SOP dan seterusnya yang kita jadikan panduan ini menurut saya tempat satu tempat yang sama aja supaya kriteria-kriteria lain itu juga bisa pakai eh, folder yang sama di situ gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau misalkan nanti dibuat per kriteria, khawatirnya nanti ya dokumennya double-double gitu loh. Mm. Jadi makanya saya waktu itu, seingat saya udah kasih tahu, cuman mungkin kalian terlupa ya. Ya jadi di soalnya saya ingat Bu Monica itu ngasih tahu ke saya gitu loh. Ini kan yang bikin folder, saya ingat saya Bu Monica atau saya ya. Saya lihat nah nih, loh saya kan yang buat kan. Dokumen peraturan dan SOP itu saya taruh luar dari kriteria-kriteria ini karena dokumen-dokumen di dalamnya ini sudah pernah ada yang pakai, udah ada yang udah ada yang pernah cari dari timnya Bu Monica itu C3 dan C4 itu. Ini ada survei kepuasan dan seterusnya ini. Nah, ini juga dari timnya Bu Monica juga gitu loh. Ya, jadi maksud saya kemarin itu pengen saya itu kalian cek dulu di sini sebenarnya di sini ada nggak gitu. Kalau ada, kalian nggak usah upload ulang gitu loh. Jadi kalian tinggal share aja yang ada di sini di apa attach di sini di LED gitu. Seperti itu. Gitu. Misalkan ini ya Permendikti Saintek 39 tahun 2025 gitu kan. Nah, ada nggak di sini Permendikti Saintek 39 2025. 39 2025. Belum ada ya? Coba saya search dulu. 39 ada nggak? 39. Oh, cuman ini doang 39 ya. Nah, nggak ada nih berarti. Nah, berarti kalau misalkan belum ada, kalian bisa upload nih ke sini gitu. Dokumen Permendikti Saintek tadi. Tuh. Terus misalkan, terus misalkan Permendikti Saintek ya. Permen ini kok sama bener Pak ini? Sama-sama mengacu ke sini. Ini kan kalau melihat nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oke, masuknya di sini penjaminan mutu. Terus nomor 3 tahun 2020 tentang CPL, KKNI. Oh, di sini semua. Mm-mm. Ini kompetensi lulusan juga sini. Kalau kayak gitu, ya, iya ya kan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang udah dijadikan satu di satu aturan yang sama ya. Kalau dulu kan dipisah-pisah ya. Ini 4425, 3 2020 dan seterusnya. Oke. Terus ini apa nih? Belum ketemu nih. Oh, mm, mm, mm. Eh, benar tak 23, bukannya 25 ada ya? Nggak ada, nggak nemu ya?
Anggaran. Oh iya ya, ya ampun. Dari tahun 2023 masa nggak diupdate ya? Kalian sambil ada pertanyaan apa yang belum jelas mungkin? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Mm-mm. Saya kan ada ngerjainnya itu di halaman 14 ke atas ya, Bu. Nah, di halaman 14 itu, Bu, 13, Ibu. Dari halaman Hmm? 13 itu ada kayak publikasi hasil PKM. Itu paper asli PKM-nya atau kayak gimana ya, Bu? 14 ya. Soalnya di sini terteranya papernya. Sebentar, halaman 14 ya. 13 Ibu, mulai Eh, 13. 13. Iya, yang itu Ibu. Kalau publikasi hasil PKM berarti nanti harus ada koordinasi sama kriteria Dosen. 4. Iya kan Kriteria 4 4. yang sama Bu Monika itu. Bu Monika kan handle penelitian dan PKM. Nih, Baik Ibu. Saya heeh, lumayan nih. banyak Bu yang mau ditanyakan. Ya nggak apa-apa. Ini misalkan ini ya, evidence coba ini ya. Ini evidence PKM-PKM ini, mestinya ini yang kamu Itu lampirkan. saya buka itu kayak surat yang isinya judul sama misal anggotanya ada siapa aja gitu Bu. Tadi malam Heeh, saya coba heeh, lihat. heeh. Terus, Nah, ini tuh sepertinya yang diminta itu kayak eh, file PKM-nya gitu Bu. Saya buka itu. oh dokumennya. Iya, papernya Ibu. Oh, ini Itu dokumen berarti ini, minta ke dosen. laporan akhir. Iya, Bu. Nah, kalau kayak gitu, bukan kamu yang minta. Nanti biar timnya Bu Monika yang minta. Ini kamu tinggal ngeling aja tugas kamu itu di sini. Jadi nanti biar timnya Bu Monika, karena Bu Monika yang handle bagian PKM. Ini em, nanti mungkin saya koordinasi sama Bu Monika, apakah ada bukti laporan yang sudah mereka dapatkan. Kalau ada nanti saya minta linknya gitu ya, di sebelah mana drive-nya gitu. Baik, Ibu. Nah, di sini kan ada yang machine learning ini, Bu, RPS-nya. Itu tuh saya cek di apa website yang ada RPS-nya sistem informasi itu, saya belum ketemu machine learning, Ibu. Machine learning itu mata kuliah baru atau bagaimana, Bu? Ini kan masih punyanya TI ya Mira. Iya, Jadi yang di sini masih punya TI, Bu. iya masih punyanya TI itu. Yang kerjain Dava itu loh kan. Timnya Dava itu kan punya TI. Jadi yang nanti kita sesuaikan sama punyanya SI. Iya, saya Gitu. cari yang SI belum ketemu soalnya, Bu. Integrasi topik penelitian dilaksanakan pada beberapa topik penelitian. Oh ya ya ini bisa nih kayaknya ada di um, topik penelitiannya. Oke, nanti saya catat dulu ini ya. Seingat saya Hmm. dulu itu juga Pak Kadek sempet notice yang masalah machine learning ini Bu, disuruh ganti apa gitu, tapi saya lupa waktu itu. Tapi saya sempat ganti, cuma ini kayaknya yang di-upload di sini tuh masih, apa namanya, folder yang belum yang terbaru waktu itu. Waktu itu pokoknya disuruh ganti dari machine learning yang itu khasnya TI itu diganti ke SI, tapi saya lupa itu yang apa. Hmm, oke. Kalau topik penelitian ini sebenarnya banyak di beberapa rumpun ini juga masih pasti nyambungin gitu loh. Penelitiannya dengan apa topik-topik mata kuliah tertentu gitu. Nanti tinggal kita cari aja nanti datanya.
koordinasi dengan dosen lain terkait ya. Kalau di rumpun saya pasti ada, tapi ya itu tadi ya harus koordinasi dengan rumpun lainnya gitu ya. Karena kan rumpun GSI kan ada 3 gitu kan, seperti itu. Terus yang ini Ibu, yang ini Bu mau tanya. Buku kurikulum program studi ini saya kan searching di Google ya Bu, itu juga enggak nemu. Itu tuh beda sama buku kurikulum yang punyanya UNESA atau Bu? Atau beda tak? Dia ada di web SI. oke. Amira ini tim web loh. Bisa-bisanya loh Amira nih. Saya tadi malam ngeceknya dapatnya cuma RPS aja Bu soalnya. Iya, di web SI ada Sama buku yang kurikulum. ini nih, bagaimana ya Bu? Yang ini tuh kayaknya contoh paper juga Bu. Bentar, Yang combining. Sebentar, ini kan udah, ini kan gini ya, yang dikerjakan sama TI ini ya, itu masih pakai template panduan yang lama, gitu loh. Khawatirnya beda yang sekarang. Ini ya, sekarang kan kayak gini ya, kriteria 2 ya Pak. Saya kok harus nyocokin ya mestinya gitu loh. Apakah masih sama nih poin-poinnya untuk C2 seperti yang sudah kalian kerjakan ataukah ada yang berubah gitu. Satu poin itu nah kok ada penelitian juga ini benarkah gitu, kita harus cek juga ya kan. Kompetensi usaha proses pembelajaran merujuk pada dokumen. Tuh. Nggak ada bahas penelitian loh kedua di sini. Mekanisme integrasi topik penelitian ke dalam proses pembelajaran. Jangan sampai bawah ya. Saya kira itu pakai ini apa itu aturan-aturannya doang. Kemarin saya ngasih tahu aturan-aturan doang ya, belum konten ya. Kan sampai bawah ya baca ini. Sampai halaman 17 Bu, sampai bawah. Halaman 17 ya. Kalau melihat dari panduannya si C2 ini catatan dokumen standar indikator terkait dengan relevansi pendidikan mencakup DTPR, sistem penerimaan mahasiswa baru, berbasis luaran, dan kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran, pembelajaran, dan prodi yang diakreditasi. Kalau dari ini ya, detailnya ini, detail poin-poinnya ini, melihat dari LKPS-nya. Jadi LED sama LKPS itu nyambung sebenarnya. Itu LED itu ibarat laporannya, ya. LKPS itu ibarat bukti-buktinya, data-datanya ngumpul semua di LKPS, gitu. Nah, kalau ngelihat LKPS kita itu sama sekali nggak ada data yang harus kita tampilkan yang berkaitan dengan penelitian dan PKM, gitu. Ini kalau LKPS kita udah pakai template yang baru, template LAM Infocom yang baru, akreditasi LAM Infocom yang baru. Yang LED ini masih pakai yang lama, yang mana kemarin dari Pak Kadek itu yang diminta itu timnya Java kan kemarin itu untuk pakai punyanya TI dulu aja gitu. Karena asumsinya nggak akan jauh lah ibaratnya gitu ya dari yang LAM Infocom yang waktu itu TI tahun 2024 ya dengan yang sekarang yang mau akan kita ajukan gitu asumsinya Pak Kadek gitu kan.
Jadi ibaratnya gambaran umum itu dibikin sama lah gitu ya. Tapi balik lagi ya, ujung-ujungnya kita harus tetap nyocokin gitu sama panduan LED yang baru gitu ya. Jadi kalau ngelihat LKPS-nya kemarin, kita kan udah nyicil LKPS tuh. Itu nggak ada yang nyerempet ke situ. Bentar. Pendidikan, nah LKPS yang udah kita kerjakan kan nggak ada yang kaitannya dengan itu, penelitian pengabdian. Nah, ini data-data yang kita miliki ya murni mulai dari penerimaan rasio mahasiswa, asalnya dari mana dan seterusnya, terus kelulusan. Nah, data-data yang kita punya kan berkaitan dengan itu, nggak ada penelitian sama PKN. Ya. Kemungkinan ini nanti dihapus sih, gitu, yang berkaitan dengan penelitian PKM. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum kita terlalu jauh bahas yang ditanyakan ya tentang PKM sama penelitiannya. Nah, kayaknya kita skip dulu ya yang PKM sama penelitian. Karena itu tadi ya, kita ngikutin panduan yang terbaru, apakah memang ada nih penelitian dan PKM, tapi ternyata nggak ada ya kan di panduan LED-nya tadi. Itu di sini ya. Ibu, saya mau tanya Ibu, Mm-mm, yang di halaman 9, yang mm-mm, bagian KKNI level 6, ini mm-mm. ini saya tuh udah searching beberapa dan apa, saya nggak nemu yang benar-benar itu sifatnya general gitu loh Ibu. Kayak di KKNI sama SNDikti ini, saya lihat di Google kan saya cari di apa namanya, cari di, eee, yang peraturan SOP itu saya nggak nemu Ibu, akhirnya saya cari di Google. Nah itu rata-rata itu punyanya prodi sama univ tertentu gitu Ibu, yang KKNI level 6 itu, yang terbaru maksudnya, nggak ada yang kayak secara general membahas tentang ya KKNI, SNDikti aja gitu. Adanya itu udah dimiliki sama kayak disusun oleh, ini untuk prodi ini, fakultas ini gitu Ibu, nggak ada yang di UNESA nggak ada bawah. di bawahnya. UNESA nggak ada di bawahnya UNESA. Yang UNESA saya nggak nemu sama sekali, Bu. Terus saya nemunya itu ada di rata-rata universitas Islam-Islam gitu sih, Bu. Halaman berapa? Yang halaman 9, yang link yang A3, yang KKNI level 6. Ini belum saya perbarui, ini kan yang masih yang lama, KKNI yang sama SNDikti yang lama 2017. Nah, saya itu udah nyari Ibu, cuma nggak nemu yang terbaru. Di Google itu rata-rata ya itu udah punyanya univ lain dan itu terkhusus sama prodi tertentu gitu. Ini kayaknya ini deh. Atau Ada di mungkin aturan SNDikti deh. Standar Nasional Dikti yang yang ini nih. Perpres itu, Kak, Bu. Di sini nih mestinya. KKNI. Oh, nggak ada ya. Permen, bukan perpres. KKNI. Yang Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44. Ini nih KKNI. Ini standar KKN ini bisa dipakai kok. Ini yang ngeluarin. Oh iya, perpres. Yang peraturan presiden, berarti pakai yang itu ya, Bu, ya? Heeh. Oke Ini oke, Bu. ini Itu sumber di, di di dalam infokom kok. Ya, ini. oh KKNI Sarjana. Saya nyarinya di Google KKNI level 6 gitu ya, Bu. Nemunya itu punyanya univ-univ lain gitu. Berarti Ini pakai yang KKNI. Perpres itu ya, Bu? Heeh, ini aja nggak apa-apa. Oke, baik, Ibu. Soalnya KKNI Soal emang nggak berubah dari dulu ya mmm, ini nggak berubah-berubah.
Berarti yang KKNI level 6 ini diganti yang Perpres itu ya, Bu? KKMI level 6 yang di Yang sini ya? di link iya, yang di link itu, iya. Iya, nggak Di apa-apa. Ini kan sebenarnya mencakup semua level ya. Level mhm. 1 itu apa, jenjang 1 dan seterusnya, Oh, nggak apa-apa. Nanti kan ada penjelasannya kalau level 6 itu, ini ya misalkan jenjang 6 itu lulusan diploma 4, sarjana terapan, dan sarjana, kayak mmm, gitu. oke, Ini sama in iya, dokumen keseluruhan ya. Jadi kalau level 6 dia punya kemampuan apa, mengaplikasikan ini, dan seterusnya, kayak gitu. oke, baik Ibu. Pakai Sama ini aja. Mhm. selanjutnya nih eh, Amira dulu kah? Ya, Amira dulu aja. Ya permisi Ibu, ini Aisyah Ibu. Saya satu device sama Amira. Ini kan katanya pakai LED yang baru ya Bu Berlian. LED yang baru, iya harusnya, tapi kan ini kita belum sesuaikan ya kontennya, sesuai dengan Oh gitu. poin-poin LED yang di sini. Berarti Mestinya nanti memang untuk struktur akhirnya kita nunggu update LED-nya apa kita terusin yang sekarang Bu? ya diupdate dulu Aisyah. Oh gitu, berarti Kalau kita lulusan stop sekarang, dulu ya Bu? iya kalau lulusan sekarang ya percuma, belum tentu pakai lagi kan yang di sekarang gitu. Makanya kita sesuaikan dulu ini mestinya poin-poinnya yang harus apa itu dikerjakan di C2 LED-nya. Itu kira-kira kapan Bu? Sudah ada estimasi waktunya nggak Bu? Kapan ya? Weekend mungkin bisa nggak ya? Saya cicil dulu ya poin-poinnya ya. Soalnya ini benar-benar beda sih sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada penelitian PKM keterkaitannya dengan pembelajaran ya. Lah, kok tadi nggak ada ya? Saya lihat di C2 ini. Oh, kayak Ini gini. berarti Bu Berlian yang mengerjakan ya Bu ya, yang mengatur kembali LED-nya. Ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. mm-mm. Ini saya harusnya menyesuaikan poin-poinnya ini sih. Ini kan ada 4 poin utama ya. Cuman 4 poin ya ini ya, 4 poin A, B, C, D ini lah maksudnya. Nah, ini cuman kita harus pelan-pelan nyarinya 4 poin utama mulai dari aturannya ada enggak gitu ya. Aturan terkait apa ini misalkan kebijakan atau aturan tentang penerimaan mahasiswa. Ya kan? Misalkan ini ya penetapan, berisi daftar penjelasan dokumen kebijakan standar atau indikator berkaitan dengan itu. Kayak gitu. Terus aturan atau kebijakan tentang boleh luring misalkan dari total pertemuan 16 luring misalkan 20% kayak gitu. Gitu. Kita cari aturannya gitu loh di situ. Ada nggak gitu di UNESA. Nah, itu harus satu-satu ya gitu. Nanti coba saya buat poinnya. Sebenarnya tinggal coba saja sih di sini. Cuman kalian kan yang belum tahu adalah apa aja ya data atau informasi yang harus kita gali gitu loh. Seperti itu. Kalau di sini yang lama itu ada berapa poin ini? C B1, B2, B3 ada 3 ya. B2, A1, A2, A3. Penetapannya ini terus nanti ada pelaksanaannya. Oke. Jadi stop dulu yang konten sampai bawah. Kayak kemarin saya kepikirannya adalah kan cuma update secara ini ya kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya sebenarnya. Belum sampai ke cari apa ini evidence untuk kontennya gitu. Karena poin-poin yang poin-poin yang mau kita tampilkan sama yang lama itu beda gitu loh. Mungkin ada beberapa yang sama ya, kayak misalkan ini ya, struktur kurikulum, terus keterkaitan CPO, CPMK ini pasti ada, karena kan ini masih pure dari pembelajaran ya. Cuman kalau yang giliran tadi yang ditanyain sama Amira berkaitan dengan kayak keterkaitan pembelajaran sama PKM, kok kayaknya nggak ada nih sekarang gitu. Oke Bu,
Mm-mm. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bantu gitu, Bu. Bentar ya, saya masih ngelihat pola susunannya LED yang lama, apakah bisa kita pakai, maksudnya ada beberapa yang kita pakai, ada yang kita hapus gitu ya. Tapi masih saya belum baca secara keseluruhan sejujurnya gitu kan. Jadi saya masih harus nyocokin juga ini keterkaitannya yang atau panduan yang baru dengan yang sudah ada dari informatika. Terima kasih, Bu Berlian. Hmm. Kalau yang atas-atas ini mestinya masih nyambung ya, karena saya rasa yang atas-atas ini masih relevan sama yang yang sekarang ya, dalam infokom yang sekarang gitu. Oke, gimana Dova? Bu, saya mau tanya lagi yang di halaman 10 yang bawah sendiri struktur mata kuliah dan materi pembelajaran disusun oleh mempertimbangkan standar dan panduan kurikulum nasional dan internasional. Antara lain komputer sains Kukurela. Nah, ini yang dikeluarkan sama AAAI ini saya lihat di webnya AAA triple AI ini terakhir di 2023 Ibu. Nggak ada lagi yang lebih baru. Akhirnya terus saya ngecek lagi ada yang di BINUS. Ini punyanya universitas lain gitu Ibu. Itu boleh nggak Bu dimasukkan atau ya udah matok ke sini aja? Ini mestinya bukan ini sih, karena ini informatika ya. Mestinya kalau di apa SI itu pakai ini AIS Information System. Kalau di Indonesia namanya AISINDO. Kalau yang global namanya AIS. Nah, dia juga punya panduan untuk kurikulum. Kok AIS ini? Oh, bentar. ACN for Information. Jurnal. Bukan jurnal. Berarti bukan pakai yang computer science itu ya Bu? Kan, kalau informatika pakai computer science, oke. Oh. Ini masih baru nggak ya? AIS 2020 ya masihnya. Oh, iya, 2025 masih ini. Oh, 2025. Nah, kalau nggak ada, berarti ini yang tetap paling yang terbaru ya. Nah, ini pakai panduan ini. Oh, yang AIS itu ya Bu? Ini information system. Kita belajar tentang apa nih di sini? Jadi bukan kurikulum, komputer science ya? Hmm. Enggak itu. Gitu. Kita
kita pakai ini. Nah, ini nih AIS Job Index. Ya, ini kalau yang terbaru kayaknya ada deh. AIS Job Index. Ini nanti kayaknya bisa kalian jadikan evidence ini. Apakah sesuai lulusan kita dengan apa ya, target atau panduan lulusan sistem informasi di level dunia. Full reportnya nih kalian bisa cek juga di sini. Nih kebanyakan kalau lulusan SE itu jadi apa, ya, terus skill apa nih yang paling banyak dibutuhkan kalau kalian lulusan SI. Nah ini banyak di sini. Laporannya di sini. Kayak gitu. Gimana bisa sharing. AIS Job Index. Mana ya? Lulusan. Ya, nanti yang tadi pakai AS 2020 aja itu. Yang Bu. pakai yang ini kalau yang level global ya, maksudnya level internasional untuk prodi sistem informasi. Nah, ada yang level nasional itu di Aptikom. Aptikom. Mana bukunya? Workbook. Nah, mestinya yang SI ini masuk di sini nih. Program D4, D3, S1, sarjana, program ini. 2022, 2023 ya ini. Ini bukunya. Ini panduan kurikulum kalau yang level nasional. Tapi dalam penyusunan ini mestinya dia juga mengacu pada yang IS 2020 tadi. Gitu. Berarti apakah dicantumin 2 ini Bu dari yang IIS 2020 sama yang standar nasional atau cukup 1 aja yang dari 2. Oh 2. 2. Supaya lebih apa ya, istilahnya kurikulum kita ya mencakup ya global ya nasional gitu loh. Tetap juga ngikutin semua panduan yang memang ada. Oke Ibu, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Nggak tahu ya ini kok
Optikom Jurnal ya? Mestinya gratis loh ini, bisa download. Apa waktu itu karena diserang judol ya? Dulu itu web Optikom ini judol. Jadi kayak di-hack gitu. Isinya. Optikom. Iya, nggak apa tanya aja. Ibu, ini kan di sini ada dokumentasi kegiatan benchmarking kan, Bu. Nah, ini ada 3 foto kegiatan itu yang saya nggak tahu yang mana yang benchmarking sama Telkom Jakarta. Kemudian ada penetapan supervisor magang sama sanctioning kurikulum tahun berikutnya. Yang halaman Kira 14, Ibu. halaman 14. Bentar. Panduan kurikulum SD 2020. Ini kayaknya ada yang baru. Kira-kira tuh nggak pernah ya. 2020. Hari ini ada bukunya. Saya tuh nanti saya share ya. Ingatin saya ya untuk nge-share linknya bukunya ini. Saya tuh udah nyimpan kok waktu itu. Cuman lupa di mana. Saya cari waktu. Yang mana Amira? Yang Halaman? halaman 14, Ibu, nomor 3 sampai 5 itu, Bu. 3 sampai 5. Ini dah. Betul, Ibu. Ini ada datanya ini. Iya, tapi di drive-nya ini fotonya yang mana saya kurang tahu, Ibu. Ini ada nih di bentar. Ini kayaknya bisa nanya ke ini benchmarknya nggak cuman ke Telkom Jakarta, ke UI juga. Nah, ini gimana sih cara lihat ini? Selain ke Telkom Jakarta, juga ada benchmark ke Universitas Indonesia dan ITS. Minta foto ke Mbak Milen. Nah, Mbak Milen. Ini yang ITS sama UI-nya sudah ada, Bu. Oh. Nah, ini ya. tuh di drive dokumentasi ini kebetulan Dava kan ya, Bu, yang masukkan. Terus saya tanya, Dav, ini yang benchmarking sama Telkom Jakarta itu yang mana? Kata Dava, kurang tahu, soalnya waktu itu nggak dikasih keterangan. Itu sih, Bu. Oh, ya udah nanti misalnya ke Mbak Milen, ke Pak Kadek atau Bu Widya, itu yang kemarin benchmark ke Jakarta, UI atau ya saya bisa lah nanyain ke Bu Widya. Izin Ibu, yang di 3 foto terakhir itu ada Bu Berlian di situ. Berarti sama Mbak Angel setahu saya. Itu berarti bukan di Jakarta ya, Ibu? Itu ini benchmark, kok benchmark? Magang, itu supervisor magang, supervisi magang. Oh, supervisor magang. Ke Mbak Milen atau Bu Widya. Terus ini waktu itu ada, enggak, saya nggak cuma ke sini, ada beberapa, ada 3. Ke sini, ke Dinkop, terus satunya ke Tati. Oh, Ada itu 3. berarti 3-tiganya supervisor magang ya, Bu? Heeh. Oh, baik, Bu. Gitu.
Jadi kalian jadiin satu folder aja di sini ya. Itu 3 ya itu, Ibu. Nah ini, tiga-tiganya ini kita ke perwakilan angkatan 23 waktu itu magang. Gitu. Ya itu tadi supervisi magang. Kalau yang file yang Wahyudi Agustiono ini dokumentasi yang apa, Bu? Yang sanctioning kurikulum tahun berikutnya. Ya, betul. Ini sanctioning kurikulum ini. Kita kayak istilahnya kita minta masukan ya dari expert atau pakar terkait bagaimana kurikulum kita, apakah sudah oke ataukah perlu perbaikan dan seterusnya itu. Ini nggak cuman ada nggak cuman sama Pak Yudi ini, ada lagi setelah ini ada. Saya lupa nama Pak beliaunya. Yusuf nih gitu, Ibu. Pak Yusuf ya? Gimana ya? Pak Dr. Muhammad Yusuf dari IS Indo, sanctioning nomor 5. Ya. Tapi Nomor 5. Ini drive-nya kasih Wahyudi Agustiono. Kalau Pak namanya Pak Wahyudi kah? Saya tuh lupa. Wahyudi Agustiono. Waktu itu disuruh ngecek di ini, Bu, di apa namanya webnya IS Indo sama Pak Kadek, terus nemunya itu Wahyudi Agustiono itu. Oh iya, benar. Kalau ini beliau benar berarti. Pak ini sama satunya saya lupa. Pak Yusuf Ini coba saya cek gitu. dulu. Yusuf siapa namanya tadi? Kalau di Muhammad Yusuf. LED cuma Dr. Muhammad Yusuf. Ini Sama waktu saya baru ingat, Ibu, yang ternyata yang terkait machine learning itu seingat saya waktu itu Pak Kadek nyuruh mengubahnya itu ke data mining. Seingat saya itu, Ibu. Mining apa hubungannya sih? Nanti itu aja ya. Iya. Saya coba ini tadi tanya ke masing-masing rumpun aja. Oke, Soalnya baik, pasti Ibu. ada hubungannya. Kalau cuman mungkin tahunya karena beliau KDD ya, jadi tahunya data mining gitu kan. Tapi rumpun lainnya pasti juga ada keterkaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Karena kan tiap tahun pasti wajib ngajuin penelitian gitu kan. Nah itu kaitannya dengan mata kuliah masing-masing rumpun. Gitu. Oke, baik, Ibu. Ini coba saya tanyakan Bu Widya. Konfirmasi untuk narsum. Jadi Pak Wahyudi ini udah 2 kali ke kita. Jadi setelah foto ini itu ada lagi satu lagi sebenarnya. Langsung Oh ini ya yang UI ya. Oh, kenapa nggak jadiin satu sih? Harus sendiri ya? Betul, Ibu. Sebenarnya kalau benchmark ini overall ya, maksudnya kalau ini kan mungkin dilihat dari kurikulum. Ini kebutuhan industri teknologi informasi. Sebenarnya overall mirip-mirip kan. Menurut saya jadiin satu aja. 1 poin. Benchmark ke UI tanggal berapa, terus ke ITS tanggal berapa, ke Telkom Jakarta tanggal berapa gitu. Tapi selanjutnya kita juga jelasin yang digali atau ketika benchmark itu apa aja yang kita diskusikan itu sebenarnya sama gitu loh. Ngomongin kurikulum, ngomongin apa tadi kesesuaian kebutuhan industri dan seterusnya kayak gitu. Kayak gitu. Menurut saya jadiin 1 poin aja, cuman dibedain tanggal berapa kayak gitu loh. Baik, Ibu. Berarti ada 3 ya, Bu ya? 3 kalau ininya.
Apa sih benchmark ta? Iya, benchmarknya kan 3 jadi 1, Bu. Nah, berarti kan nomor 1 yang sama Prof. Wahyudi, kedua yang benchmark, yang ketiga Bentar. Yang sama Narsum itu sanctioning kurikulum, bukan benchmark. Kalau benchmark itu yang pergi ke kampus lain. Iya, yang maksud saya yang di E1 ini, Bu. Iya, E1 ini kan benchmarknya ada 1, 2, 3, ya kan? 3 tempat kampus yang berbeda kan? Nah, itu jadiin 1 aja. Gitu kan? Maksudnya? Ibu. Heeh. Jadi jadiin 1 poin aja gitu loh. Nggak usah jadi 3 poin yang berbeda. Berarti keseluruhan yang ada di E1 itu ada 3 sampai 4 nomor ya, Ibu? Baik, Ibu. Ini kalau yang tadi kalian tanyakan terkait apa tadi, pemutakhiran kurikulum, terus benchmark ini masih kita pakai lagi ya di LED yang baru. Masih relevan itu sama LC2. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Saya mau konfirmasi aja sih Ibu, yang tadi, yang terbaru terkait standar kurikulum yang nasional yang 2023, Mhm. ini bener yang vokasi D3, D4 Sistem Informasi atau Manajemen Informatika Kak, Ibu? D3 tuh sarjana lah, Bapak. Sarjana ya? Yang sarjana itu yang 2022 Ibu paling baru? Iya, makanya tadi saya nulis kan 2022 juga nih. Iya, berarti yang 2022 ya Ibu? Mhm. Oke baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mhm. Nomor berapa? Nomor 7 ini. Heeh. Ini. Lah, bener ini Taroza. Lihatlah, ini kan punyanya S1 Tata Busana nih. Standar tentang kurikulum. Buku kurikulum program studi kalau di SI ya di web itu. Yang di SI dari web ya. Confirmation kurikulum. Ini kalau SI. Ya, terus kalau yang kamu maksud tadi tentang kurikulum program studi, kurikulum. Ya, kalian bisa cari di sini loh, JDIH Unesa. Udah pernah nyari belum? JDIH Unesa nih. Misalkan kalian cari kurikulum. Nah, terus
bikin SSO. Terus kurikulum. Kok nggak ada ya? Kurikulum, peraturan. Ada ya? Kode hukum misalnya. Keputusan rektor atau peraturan rektor. Dan ajar untuk pendidikan jarak jauh. Tuh. Ini maksudnya nanti jadi panduan kita nih. Karena salah satu poin yang ditekankan di LED yang baru ada fleksibilitas pengajaran ya. Fleksibilitas pengajaran yang jarak jauh ya. Misalkan ya, penempatan. Nah ini, luring, daring. Nah ini kan. Nah terus ada kebijakan yang baru nih berkaitan dengan pedoman pengembangan bahan ajar jarak jauh. Nah apalagi udah ada PSDKU ya kan. Nah itu PSDKU yang di Magetan itu loh. Nah itu kan juga sebenarnya pengembangan dari ini ya, pembelajaran jarak jauh itu. Nah ini PJJ ini sama ya, 11 sampai 26. Ini terus ada nggak mau ya, masa istilah kurikulum aja nggak ada. Ini mungkin nah ini nih, peraturan sangat akademik tentang pengembangan kurikulum, mata kuliah wajib kurikulum, ada kurikulum. Nah ini ada kurikulum UNESA tahun 2023 nih. Nah kalau statusnya masih berlaku berarti kalian bisa pakai. 3. Ini yang terakhir kamu pakai ya udah 1. Nah kayak gitu ya di sini nih di JDIH. Saya turun di cek. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalian ini ya bisa cari di sini sebenarnya kalau berkaitan dengan UNESA di JDIH. JDIH UNESA. Ada yang tanyakan lagi? Oke, nanti sambil saya ini dulu ya. Apa itu susunannya ya, saya coba tata-tata dulu sama yang pertama saya di C2. Ya, ada saya, Bu Ardini sama Bu Gea sebenarnya. Cuman penanggung jawabnya C2 ya saya gitu. Tapi nanti ada dosen-dosen lain yang juga bantu di C2. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman. Nanti mungkin saya akan kontak-kontak lagi ya untuk selanjutnya. Karena nanti hari Jumat depan itu akan ada rapat terkait progres ini, pengerjaan akreditasi. Betul. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Saya izin leave dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Pusing. Apa? Iya, Jumat depan.
ada itu. Ya sementara udah jelas sih. Cuma yang aku anu tuh ini, yang punyaku yang tadi yang standar nasional itu kan ada di script apa, apa sih, script di itu ya pokoknya. Nah download-nya tuh harus harus ngupload 5 file baru bisa download. Itu doang sih yang tak bingungin sementara. Ya sudah, yang lainnya udah tak iniin, udah tak Ini sesuaiin. berarti kita stop dulu apa gimana? Anu, yang punyamu kan PKM itu, yang PKM kan, nggak ada kaitannya sama relevansi pendidikan. Ya kalau yang di LKPS ya, jadi di-skip aja yang PKM, fokusnya yang ke fokus ke apa, pokoknya terkait pendidikan. Heeh. Apa tuh? Oke. Aku tinggal dulu ya, mau kerekam, lanjutin. Oke, Oke. keluar dah. Apa? Lama banget. Iya kan, harusnya dimasukin ke peraturan itu kan. Oh, kamu masukin yang tata busana. Tapi kamu cari di itu ada, di yang peraturan SOP itu ada yang sistem informasi. Mhm. Oh, kamu masukinnya di situ. Beda dong. Berarti maksudnya ya itu sendiri. Ini buku pedoman pengembangan implementasi yang baru, itu buat evaluasi kurikulum. Tapi yang dipakai sama Bu Berlian, yang waktu aku tanya itu nggak sih yang KKNI itu? Nah, yang terkait KKNI itu kan, yang kata yang apa namanya, ini kan sebenarnya isinya sama, orangnya itu kan maksudnya tuh poinnya yang bakal diisi itu sebenarnya sama kan. Cuma yang bedain itu, eee yang yang tak pakai, yang di KKNI yang tak pakai itu kan, kasarannya KKNI yang dijadikan patokan. Jadi pakainya yang itu aja gitu. Nah kalau buat apa, yang perpres itu loh Ros. Kalau yang buku itu mhm, udah bener, kalau itu bener. Kan yang tadi buku yang kamu tanyain yang peraturan rektor apa yang ini? Oh yang peraturan rektor, yang baru emang apa itu isinya? Apa tuh yang pengembangan dan evaluasi kurikulum nggak, sama nggak? Mana? Mana? Nggak kelihatan. Nah kelihatan. Evaluasi lah benar bener Ros. Dodo itu yang 2022. Ya,
Itu yang baru. Itu judulnya kamu yang bikin apa kamu download udah kayak gitu? Ya udah, apa? Mhm. Coba ke bawah, isinya yang pengembangan sebentar aku pengen lihat juga, jadi kepo aku. Hmm, apa? Aku jangan disama-samain sama Pak Bisma ya. Yang mana? Bentar, nomor nomor 8 ya? Enggak kelihatan kelihatan. Oh ini, bentar. Ini yang 2022, aku lihat. Enggak, aku sambil lihat di laptop maksudnya. Kali. Ini yang 2022, ini yang 2023. Mana? Mana 2023-nya? Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Ketentuan umum. Prinsip pengembangan kurikulum. Ada nggak kalau di sini? Kurikulum Universitas Negeri Surabaya. Prinsip ini prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum, arah dan kebijakan pengembangan. Mana yang bahas evaluasi? Implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum bab 7. Bab 7, evaluasi kurikulum. Nah, benar tuh, Roch. Udah betul. Iya, itu tapi judulnya nggak spesifik, Ros. Benar benar. Ini tak tak cross check sama 2022, babnya sama semua. Nggak tahu apa yang berubah. Tapi tahunnya sih, iya sih judulnya benar sih. Oh itu apa namanya, ini juga Ros, yang di yang di 2022 bab bab 7, yang di 2023 jadi bab 6 yang terkait evaluasi kurikulum. Iya itu betul itu. Sama isinya, lebih ringkas aja. Nggak ada kalau buku standar umum tuh nggak ada. Nggak ada. Punya aku nggak ada kayak peraturan-peraturan itu. Nah, KKNI ada. Oh, ada. Yang 2012 kan? Iya kan? Ada. Ada di ini. Aku udah masukin. Iya sudah sudah. Sudah ada di ini peraturan SOP. Kamu enggak, aku baru masukin. Kan punyaku aja. Itu kan tinggal apa? Pakai yang sama itu aja, tinggal disalin. Coba lihat dulu, Ros. Aku takut salah juga. Perpres. Seingatku namanya Perpres. Perpres 2012. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, betulkah? Ya udah itu betul tuh. Mana sih? Oh iya, ya itu betul. Tapi di anu nggak ada, di apa namanya, di peraturan SOP itu, yang katanya bubar itu nggak ada. Nah itu kamu linknya kemana itu? Betul nggak itu? Coba yang atas itu, yang sebelumnya itu emang kemana? Lah, oh yang baru sama aja, Ros.
itu, cuma ya nggak apa-apa kamu sisipkan link aja, Bar. Sebenarnya itu, Ros, tetep, itu kayak patokan gitu loh, Ros. Tak tanyakan kan ke ini, ke siapa, ke Buber kan tadi, buat KKNI ini yang mana yang dimasukin, ternyata ya udah Perpres aja, karena kan di Perpres ini mencakup level KKNI dari mulai level 1 sampai level 6 karena penyusunannya pasti berpatok ke ini, ya udah patokan ke sini aja gitu, katanya begitu. Iya, cuma link lama ini, apa, foldernya belum ada Ros, di ini. Akhirnya aku kan tadi sempet nge-search nggak nemu, akhirnya aku masukin. Ternyata udah dibahas di atas itu kamu. Tuh, udah tak kirim. Nggak usah, nge-link nge-link yang ada di drive yang tak kirim. Ditambahin aja yang terbaru gitu. Tapi sebenarnya isinya sama, cuma diperbarui nggak apa-apa. Oke. Apalagi ya? Aku masih bingung tuh. Nggak ada sih. Punya aku ini, sebenarnya punya aku tuh gampang-gampang. Nggak gitu. Ini kan buku struktur kurikulum udah ketemu 2024. Yang tadi yang KKNI level 6 yang terbaru itu katanya Buber matoknya ke peraturan presiden yang tadi tuh bilang. Terus buku lagi, habis buku apa ya? Oh ini buku lagi. Ini yang, apa namanya, yang kubilang yang standar internasional itu yang AIS 2020 sama yang kataku nggak bisa di-download itu yang nasional, itu nggak bisa, Mas Yan. Terus bawah itu nah ini website si dia kan udah gampang lah, maksudnya tinggal ambil, sama yang aku belum nemu itu aplikasi Siakadu Unesa, aplikasi. Di Play Store apa ada? Nggak ada kan? Itu nggak di Play Store nggak sih? Aku dulu itu dapat dari temenku itu di web kah? Aku dulu itu dapat dari temanku, aku di-share gitu, kayak apa ya, quick share gitu. Ya itu, jadi nggak ada apa namanya, ini kan keterangannya dulu itu aku sempet ingat waktu aku nyusun ini, jadi ini sebenarnya nggak dibuat tim, Ros. Jadi tiap anak itu megang satu, Ros, dulu itu, Ros. Ya, loh, ya yang sebelum ketemu sama ini, tim yang dari kamu itu, Ros. Kan sebelumnya kan Pak Kadek punya tim sendiri kan, sebelum akhirnya digabung. Kan sama punyaku, yang full anak-anak hima itu kan. Iya, bukan, anak-anak hima itu megang satu-satu, Ros. Jadi kan ada 10 ya, anak himanya ada 10. Ini, kriterianya ada 8 apa ya, apa berapa ya, lupa. Nah itu satu anak megang satu. Jadi langsung menyesuaikan yang apa, LED lama, nih kan udah ada template-nya yang apa dari LED baru. Nah itu disesuaikan. Jadi kita itu disuruh waktu itu disuruh GPT, Ros, sama Pak Kadek kayak apa namanya, LED lama ini berdasarkan ini sesuaikan dengan format yang terbaru yang saya kirimkan ini, gitu. Habis itu, terus kita masukin link-linknya yang sebelumnya nggak ada di LED lama, yang ada di LED lama itu dimasukin ke LED yang baru itu. Link-linknya itu dimasukin di situ. Waktu itu aku gitu, jadi aku ya habis habis menyesuaikan, habis itu aku ini lagi, aku masukin lagi, Ros. Tak masukin lagi, Ros, ininya, apa namanya, link-linknya, kayak aku nge-tag link-nya, aku masukin lagi gitu. Loh, sebenarnya aku nggarap ini, Ros, ini udah dari
awal sampai akhir itu link-linknya aku yang masukin semua, Ros. Kan iya yang di LED kayak semuanya ini loh, Ros, kayak apa namanya, pemuh pe pe apa, ini aku iya, ini kan akunku, kan ini loh akunku, yang komen kan akunku ini. Bukan tim nggak ada timnya, aku sendirian itu. Nggak gitu, nggak rajin. Udah diam, diam, nggak mau. Apa? Ya, kau tengok. Apa itu? Itu. It oh salah itu berarti, itu ngantuk itu. Kau jangan jangan gitu. Aku bikin itu Hamin berapa ya, Ros, ya? Pokoknya itu aku udah capek banget itu, Ros. Besok itu mau dipresentasikan ke Pak Kadek gitu kan. Aku baru bikinnya itu H-1, besoknya itu udah dianu. Jadi aku ngelembur, Ros. Itu SKS itu, Ros. Ya gak semua, cuma ada lah, Ros. Itu iya apa? Oh, udah aku kirim. Loh, emang iya? Sabar. Oh iya. Eh, aku udah masukin tadi, Ros. Sabar. Gak jelas ini berarti. Kopi-kopiannya gak jelas. Dah, dah. Betul. Kau tuh meragukan